Selamat siang Pak Arif. Bisa mengganggu waktunya sebentar. Bisa, saya sedang perlu senggang sedikit. aja. Hari ini rencananya saya punya kesepakatan sama Bu Sumi nanti mau melakukan coaching, sehingga saya butuh keberadaan Ibu untuk menjadi supervisor saat proses coaching saya nanti dengan Bu Sumi, kalau berkenan tentunya. Bagus itu Pak Arif, rencana yang bagus. Kebetulan saya juga sedang senggang ya, nggak ada kegiatan keluar. Kayaknya bisa sih hari ini kan ya? Iya. Baik, kalau misalnya memang hari ini kita coba laksanakan rencana tadi, kira-kira nih kalau Pak Arif nanti mulai melaksanakan coaching itu, apa nih yang saya bisa lakukan untuk membantu mengembangkan kompetensi Pak Arif sendiri? Saya pikir untuk saat ini mungkin pada kompetensi untuk pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Pertanyaan berbobot ya dari 3 ya di proses coaching itu, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Menurut Pak Arif, pertanyaan berbobot yang akan difokuskan pada kegiatan coaching kali ini. Kalau gitu bagian mana nih nanti kira-kira yang Pak Arif ingin saya amati? Mungkin dari jenis-jenis bentuk pertanyaan-pertanyaan saya ajukan kepada coach saya, apakah itu bisa dikategorikan sebagai pertanyaan berbobot, itu mungkin bisa jadi acuan dari keberhasilan dari kegiatan ini. Kalau menurut Pak Arif sendiri, penilaian Pak Arif sendiri terhadap yang akan kita kembangkan ini gimana? Menurut saya, jika saya bisa memandu coach saya menemukan solusinya secara mandiri dan saya berhasil memberdayakan dia, mungkin proses coachingnya itu bisa dibilang berhasil. Kalau harapan dari observasi kita nanti nih yang saya lakukan, kan saya mau mengobservasi kegiatan coaching nih. Kira-kira harapan Pak Arif tuh maunya apa? Nah, karena kita kan targetnya ini tadi saya utarakan untuk melihat pertanyaan yang berbobot. Jadi saya berharap Ibu bisa setidaknya nanti mengidentifikasi lah apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan coach saya itu sudah benar-benar bisa memberdayakan dia, memantik dia untuk meningkatkan potensi dia untuk betul menjadi dia menemukan solusi dia secara mandiri nanti. Baik, kalau gitu nanti saya coba fokuskan berarti ke pertanyaan berbobot ya Pak. Betul Bu. Kalau gitu kita mulai aja. Bisa Bu ya. Makin cepat makin baik ya. Karena Bu Suminya juga sedang tidak ada kegiatan. Ya. Oke, baiklah. Oke, selamat siang Bu Sumi. Gimana? Masih semangat ya? Terus? Semangat Pak. Coba ya, ada beberapa hal yang bikin saya mengganjal. Waduh, bahaya. Kita punya waktu sekitar 5-10 menit Bu Kepsek ya. Saya ingin melakukan coaching dengan Sumiati. Mungkin sudah dipersiapkan Bu Sumiati ya. Bisa kita mulai ya. Iya Pak. Jadi terkait pembelajaran diferensiasi ini ya, tadi kita sudah saya sempat melakukan observasi terhadap pembelajaran diferensiasi saya terapkan di C tadi. Mungkin dari saya sendiri mungkin bisa dijadikan semacam sumber untuk bisa dijadikan bahan untuk sharing dengan Bu Sumi nanti. Sekarang nanti Bu Sumi silakan untuk mengutarakan. Iya Pak. Jadi tadi tuh jam ke-3 ke-4 saya kan ada di kelas 7A yang kayak saya kebetulan kan kurikulum Merdeka itu baru ya Pak. Terus di kurikulum Merdeka ada yang disebut pembelajaran diferensiasi, kemudian yang dulunya RPP sekarang berubah jadi modul aja ya. Nah tadi saya nyoba
mempraktekkan pembelajaran organisasi dengan pembahasan bilangan bulat ya. Cuma yang mengajar saya itu kayaknya apa yang saya tulis di modul ajar itu tidak terlaksana secara maksimal di kelas gitu, Pak. Saya ingin meminta masukannya lah dari Bapak gitu, dari solusi bagaimana seharusnya. Baik, dasar kita melakukan suatu atau mengutarakan suatu, kenapa tidak terlaksana secara maksimal gitu kan, pasti ada target seharusnya terlaksana seperti ini tapi tidak terlaksana, hanya terlaksana seperti ini. Kalau boleh dipakai ukuran skala lah, kira-kira yang sudah terimplementasi lah modul ajar Bu Sumiati yang sudah Ibu rancang tapi pencapaiannya baru sekian, kalau bisa diukur dengan angka kira-kira seberapa kira-kira? Kalau skalanya dari 1 sampai 10 saya baru 5, Pak. Baru 5 ya? Baru 5. Sebenarnya saya pinginnya sampai 10 jadi sempurna. Iya. Itu yang bikin manusiawi ya kalau orang kayaknya yang paling baik Bu ya. Iya. Tapi 5 itu apa yang bisa, oh kok baru 5 gitu? Apa yang menjadi alasan demikian Bu Sumiati mengatakan baru 5 itu apa dasarnya? Jadi masih ternyata perhatian saya itu saya belum bisa membagi perhatian ke semua kelompok. Kan kelompok pembelajarannya saya jadikan 3 kelompok ya Pak, berdasarkan cara belajar, Gaya belajar ya, data visual, auditori sama kinestetik. Saya baru sadar setelah saya ada di kelompok kinestetik, ternyata yang di auditori itu mereka ya ada yang main-main gitu Pak. Ternyata iya pas melihat waktu udah mau habis, jadi kalau menurut saya belum maksimal gitu Pak. Oke. Jadi anak masih belum fokus dengan kegiatan yang diinstruksikan ya. Iya. Kira-kira peluang untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi nanti di waktu yang akan datang, maksud saya, ada kemungkinan itu bisa diperbaiki nggak? Sepertinya ada Pak. Bisa mungkin untuk diperbaiki. Jadi sebelumnya kita mengingatkan ke anak kalau misalkan mereka bekerja di kelompoknya itu dapat nilai juga ya. Jadi nilai pekerjaan kelompok. Kemudian dari saya juga, saya harus bisa membagi perhatian ke setiap kelompok, jangan cuma terfokus ke satu kelompok saja. Ya, manajemennya berarti ya, pengelolaan kelasnya ya. Ada hambatan nggak kira-kira yang bakal menjadi hambatan yang menjadi ganjalan nggak untuk melakukan strategi kira-kira? Ya tadi Pak, jadi mungkin anak-anak harus diingatkan terus ya. Jadi selama mereka belajar itu penilaian tetap terus berjalan agar mereka tidak maksudnya agar mereka terfokus ya pada lembar kerja yang ada padanya. Dan saya rencananya sih membedakan antara LK kelompok yang auditori sama kinestetik sama visual juga dibedakan. Berarti sebagai solusi yang Ibu ambil, Ibu berusaha menyempurnakan bentuk-bentuk LK yang akan diberikan kepada anak saat melakukan diferensiasi. Iya. Jadi dari rencana aksi tersebut yang paling menjadi prioritas yang akan kita kerjakan paling cepat yang mana nih? Dalam usaha untuk tadi kan solusinya untuk perbaikan itu tadi, yang menjadi prioritas yang menurut Ibu yang paling penting dilakukan? Kayaknya saya evaluasi lagi ya modul ajar yang saya buat, kemudian melihat lagi LK yang sudah saya buat juga, baru saya implementasikan di kelas dengan lebih membagi perhatian
yang merata gitu ke setiap kelompok. Oke, jadi strateginya tadi dengan lebih plottingnya harus lebih adil, lebih rata ya porsi yang mereka terima. Oke. Terus untuk ke depan nih Bu, sebagai bentuk komitmen untuk perbaikan ke depan, komitmen apa yang Ibu lakukan atau Ibu buat? Kebetulan nih besok itu kan ada 2 hari ke depan tuh ada jadwal di kelas 7B ya Pak. Saya akan mencoba modul ajar yang sudah diperbaiki nanti ya sama LK yang sudah diperbaiki saya implementasikan ke 7B dengan bercermin dari 7A ya untuk lebih baik lagi seperti itu. Dalam usaha implementasi ini untuk besok ya, kira-kira ada orang lain yang bisa Ibu libatkan dalam menjaga komitmen ini di sekolah nanti, kira-kira ada? Kebetulan di sekolah kan ada teman-teman GP ya, guru penggerak. Mungkin saya bisa berkonsultasi juga dengan mereka. Insya Allah mereka bisa membantu saya. Karena guru-guru penggerak biasanya memang sudah mendapatkan materi terkait prestasi ini juga yang bisa mungkin membantu kita juga ya dalam melakukan. Oke. Saya kira untuk sementara cukup ya, mungkin dari yang ini masih ada Ibu rasakan ganjalan apa yang kira-kira masih menjadi ganjalan? Saya alhamdulillah udah dapat pencerahan Pak, agak dari tadi saya bingung harus gimana gitu tuh ya. Alhamdulillah jadi saya nanti akan memperbaiki modul aja ya, sama melihat kembali di RTP ya seperti tadi saya ucapkan ke Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif atas bantuannya ya, atas waktunya. Mohon maaf nih udah terganggu waktunya. Enggak, kita sama-sama sharing saja. Tapi sebagai bentuk ini saya tunggu nih komitmen Ibu, perubahannya seperti apa, nanti kita janji lagi ngobrolin lagi gitu ya. Iya Pak, nanti setelah saya dari 7B saya akan menghubungi Pak Arif lagi. Oke, siap. Saya tunggu Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke. Ya. Mari Pak. Iya. Bu. Assalamualaikum. Oh yes. Saya menyebut ayah ada. Selamat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang Pak Arif. Ini Bu tadi terkait tadi apa namanya, kegiatan observasi tadi, saya mohon dari ada bentuk refleksi dari Ibu sebagai bentuk tindak lanjut dan umpan balik kepada saya. Ya, baik Pak Arif, terima kasih banyak nih sudah memberikan saya kesempatan belajar sebenarnya ya, karena memang saya sendiri tadi mengamati, mengobservasi tadi percakapan dengan Pak Arif sendiri sudah luar biasa sekali gitu ya. Pak Arif sudah banyak kemajuan dari sebelum kita melakukan supervisi, kemudian Pak Arif sendiri melakukan coaching dengan Bu Sumi tadi, jadi sudah banyak sekali kompetensi-kompetensi yang sebelumnya belum saya lihat tadi. Begitu dengan coaching dengan Bu Sumi, saya melihat sudah banyak kemajuan gitu ya. Dan apalagi Pak Arif juga mulai ini tadi saya lihat memberikan kesempatan Bu Sumi untuk ya Bu Sumi bisa diarahkan akhirnya gitu ya, bisa melakukan apa yang Bu Sumi awalnya bingung, kemudian bisa mengikuti seperti apa yang Pak Arif lakukan sebelumnya gitu ya, dengan tanpa menggurui dan mengajari. Itu udah suatu hal yang luar biasa gitu ya Pak Arif. Dan apalagi tadi ditambah lagi ke depan kalau di pelaksanaannya kemudian mengalami hambatan, gangguan, Pak Arif sudah bersedia meluangkan waktu kalau Bu Sumi menemukan ganjalan-ganjalan seperti itu, luar biasa. Kemudian nih Pak Arif ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan ya sebagai refleksinya. Kira-kira bagaimana nih menurut Pak Arif sendiri menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya pribadi Bu, mungkin dalam keterampilan komunikasi saya ya, mungkin secara verbal mungkin
harus sedikit diperbaiki lagi karena saya sadarin betul hal ini menjadi kelemahan saya. Mungkin dengan banyaknya latihan nanti mungkin bisa saya perbaiki lagi. Sudah makin bagus kok, makin kesini makin bagus Pak Arif. Kemudian kenapa nih Pak Arif bisa menilai begitu? Ya kadang-kadang begini Bu, di beberapa situasi saya melihat saat saya menyampaikan ini kadang-kadang orang tidak secara langsung memahami. Kadang-kadang mereka terlihat ragu sehingga saya harus mencari pilihan-pilihan kata yang lain sih bisa menjelaskan ide-ide saya secara lebih jelas lagi gitu. Itu saya melihatnya dari situ. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh ya Pak Arif ya? Ya tadi ya, saya melihat ada beberapa hal sih yang masih harus diperbaiki walaupun itu cuma sedikit gitu ya. Yang lainnya sudah jauh lebih baik nih Pak Arif nih. Hanya memang agak sedikit apa ya tadi, tapi nggak juga sih, lebih banyak seperti masih ingin greget gitu tadi ya. Ibu Sumi itu seperti ingin memberi solusi gitu ya ke Ibu Suminya gitu. Padahal kan seharusnya coaching itu memang sekedar mengarahkan, tapi enggak sih. Cuman mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Insya Allah dengan banyak latihan juga nanti akan berkembang. Kemudian ada lagi nih, menurut Pak Arif sendiri dengan apa yang tadi saya sampaikan tentang kelebihan dan kekurangan Pak Arif sendiri, menurut Pak Arif seperti apa? Kalau kelebihan dan kekurangan sih, kalau saya tadi kekurangan salah satunya tadi cara saya berkomunikasi secara verbal yang mungkin perlu banyak latihan lagi. Untuk kelebihan saya rasa ya saya cukup mempunyai kesabaran dalam mendengar keluh kesah dari Bu Sumiati tadi dan berusaha untuk hadir penuh sehingga saya Bu Sumiati merasa punya tempat untuk berbagi, tempat dia untuk merasa didengar gitu. Punya tempat dan punya teman ya begitu Bu. Karena yang saya rasakan juga seperti itu, jadi saya berusaha menjadi dia juga karena saya juga sebagai CGP, dia juga sebagai CGP yang melakukan praktek kerja ini, jadi saya agak merasa senasib juga jadi di satu sisi yang lain. Sekalian sharing, sekalian berbagi ya. Juga ya. Kemudian ya selain itu juga saya percaya lah Pak Arif ini bisa dan pasti punya banyak kelebihan. Kalau kita bisa lanjutkan dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Pak Arif lakukan untuk meningkatkan performa lagi nih ke depannya Pak Arif? Dengan lebih mungkin satu ya tadi banyak persiapan dan latihan, mungkin dengan koordinasi kali Bu ya, dengan banyaknya koordinasi kita membangun komunikasi yang baik, menjaga koordinasi itu mungkin akan lebih apalagi sesama dengan guru mata pelajaran, mungkin itu yang menjadi terima kasih untuk lebih mengembangkan lagi dalam bagian hati. Baik Pak Arif, sudah bagus banget nih dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran baik untuk Pak Arif sendiri, baik untuk teman-teman yang lain, Bu Sumi dan pastilah kawan-kawan yang lain, sehingga bisa menularkan hal-hal positif di sekolah ini dan akhirnya kompetensi juga semakin meningkat, bukan cuma Pak Arif tapi juga rekan-rekan sejawat semuanya yang ujung-ujungnya ya untuk kebaikan sekolah kita lagi, untuk murid-murid kita lagi, dan mudah-mudahan Pak Arif juga senantiasa sehat, diberikan kesehatan, sukses, dan mudah-mudahan kita semua termasuk saya sama-sama belajar nih Pak Arif. Terima kasih Bu sekali lagi atas waktu, kesempatan, dan sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan umpan balik terhadap saya. Semoga ini menjadi kebaikan kita untuk kita semua juga di saya pribadi dan bagi prestasi ini. Sekali lagi saya berterima kasih. Mungkin cukup untuk hari ini. Saya mau kembali ke kelas. Terima kasih waktunya juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.